Hancur, 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 hancurkan rumahnya. Terus. Jagal, The Act of Killing adalah sequel pertama dari seri film dokumenter mengenai peristiwa pasca gerakan 30 September 1965 di Sumatera Utara yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Berbeda dengan film sequelnya, Senyap, yang mengambil cerita dari sudut pandang penyintas tragedi kemanusiaan 1965, Jagal mengambil sudut pandang dari Algojo dalam peristiwa pembantaian PKI di Sumatera Utara. Sebelum masuk ke alur cerita, ada baiknya saya terangkan di awal bahwa saya tidak bermaksud untuk menyalahkan kelompok tertentu. Semua yang saya ceritakan berdasarkan dengan apa yang ada di dalam film dokumenter tersebut. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang lelaki tua berbaju hitam dan para perempuan yang sedang menari di bawah air terjun. Selanjutnya, scene memperlihatkan rombongan organisasi yang namanya tidak usah saya sebutkan, karena kalian pun sudah tidak asing lagi dengan organisasi tersebut, sedang berjalan di perumahan padat penduduk. Dalam scene ini pun kita akan diperkenalkan dengan tokoh Anwar Kongo, lelaki tua yang hadir pada opening film, yang juga ternyata adalah Algojo pada peristiwa pembantaian PKI tahun 65. Anwar Kongo berjalan bersama Herman Koto, seorang preman sekaligus pimpinan organisasi tersebut. Mereka mencari warga yang bersedia dalam pembuatan film dokumenter tentang pembasmian PKI. Pada scene ini, kita akan melihat gambaran kecil saat kelompok organisasi ini melakukan persekusi terhadap orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Hancur, 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 hancurkan rumahnya. Terus. Beratap terus. Selanjutnya, Anwar Kongo bersama rekannya naik ke atas atap rumah yang dulu digunakan untuk membunuh orang yang dituduh PKI. Anwar Kongo memperagakan bagaimana cara dia dalam membunuh yang terinspirasi dari film-film mafia Hollywood. Mereka diseret, dipukul, dan dijerat pakai kawat sampai meninggal. Setelah membunuh, ia akan berjoget ala tap dance. Cha-cha-cha. Selanjutnya, terlihat Anwar Kongo sedang berpakaian rapih yang ternyata ia tengah bersiap-siap untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara kala itu, Samsul Arifin. Pada scene ini, terlihat kalau ternyata Anwar Kongo, sang Algojo, berteman dekat dengan orang nomor 1 di Sumut. Dan ternyata mereka berdua sudah menjalin persahabatan sedari kecil. Mungkin inilah kenapa Anwar Kongo bisa bebas dan sangat dihargai di Sumatera Utara. Ya, karena kedekatan dia dengan para pejabat-pejabat tinggi di daerah tersebut. Selanjutnya, Anwar Kongo menjelaskan mengenai arti dari preman sebagai laki-laki bebas yang ia terjemahkan dari bahasa Inggris free man. Di situ juga Anwar Kongo memperlihatkan lokasi kantor organisasi yang dahulu digunakannya untuk menghabisi anggota PKI. Selanjutnya, Anwar Kongo mendatangi rumah milik Ibrahim Sinik, penerbit koran Medan Post. Di rumahnya tersebut, ia memperlihatkan foto-fotonya bersama para pejabat negara. Anwar Kongo menjelaskan bahwa kantor milik Ibrahim Sinik ini digunakan untuk mengintegrasi para simpatisan PKI, di mana ketika terbukti bersalah akan langsung dihabisi oleh Anwar Kongo dan bawahannya. Joshua, sang sutradara film Jagal ini, langsung mewawancarai Ibrahim Sinik terkait hubungannya dengan Anwar Kongo. Ibrahim Sinik menyatakan bahwa ia tak mempunyai hubungan pribadi dengan Anwar Kongo, sebab Anwar Kongo adalah satu dari sekian puluh Algojo yang berada di Medan. Nah, jadi sebenarnya Algojo yang membantai PKI itu di Medan bukan cuma Anwar Kongo, tapi banyak. Namun yang paling terkenal adalah Anwar Kongo karena Anwar Kongo merupakan kartu asnya. Ibrahim pun ditanya keterkaitannya dengan Kodim, tapi ia membantah bahwa ia sebagai orang koran hanya ingin mengabarkan berita yang ingin dibaca oleh masyarakat, tidak terkait afiliasi kemana-mana. Selanjutnya di layar kita bisa membaca bahwa Ormas, yang ya kalian pun sudah tahu, adalah organisasi paramiliter terbesar di Indonesia dan memegang peran penting dalam pembantaian 1965 di Sumatera Utara. Pada scene ini pun memuat informasi mengenai keanggotaan organisasi tersebut yang mencapai 3 juta lebih, serta tujuan mereka yang akan memberangus gerakan neokomunisme dan ekstrem kiri. Scene beralih pada lapangan golf, di mana ketua organisasi tersebut diwawancari langsung oleh Joshua terkait bagaimana organisasi tersebut berhasil menumpas gerakan komunisme. Dan ketua organisasi tersebut menjawab dengan cara bunuh-bunuhan. Ketua tersebut menjelaskan bahwa stabilitas negara, demokrasi, dan ekonomi lebih stabil saat berada di bawah rejim Orde Baru. Selanjutnya, Anwar Kongo memperagakan bagaimana ia menyiksa kader PKI dengan cara lehernya diinjak oleh kaki meja. Dan Anwar Kongo bersama para teman-temannya menaiki meja tersebut sambil bernyanyi. Jadi kayak leher orang
atau kepala, dijepit pakai kaki meja, terus di atasnya didudukin oleh mereka dan sambil menyanyi. Nah, begitulah gambaran bagaimana mereka dalam menyiksa anggota PKI. Selanjutnya, Anwar Kongo bercerita mengenai orang-orang Cina yang ia peras. Kalau tidak mau memberi, bakal ia habisi. Nah, sekarang Sin berada di pasar. Kita diperkenalkan dengan Sapit Pardede, ketua ormas setempat yang sedang melakukan pungli terhadap para pedagang di pasar. Ya, bukan pungli sebenarnya sih. Mereka mengajukan proposal aja gitu. Selanjutnya diperlihatkan Yusuf Kala, yang pada saat itu masih menjabat sebagai wapres, menjelaskan mengenai konsep preman yang diartikan sebagai orang yang berada di luar birokrasi. Berikutnya, Anwar Kongo menerangkan perihal film pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin C. Nur yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk menyetir masyarakat agar benci terhadap PKI, termasuk anak SD, SMP, dan SMA setiap tahunnya wajib menonton film ini. Anwar Kongo pun sebenarnya menerangkan bahwa banyak anak-anak yang trauma setelah menonton film tersebut, tapi Anwar Kongo sendiri merasa bangga karena telah berhasil menumpas para simpatisan PKI. Jadi kayak film pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin C. Nur itu kan dulu semua sekolah anak-anak itu wajib menonton film tersebut. Bayangin, anak SD diperlihatkan adegan bunuh-bunuhan. Itulah bagaimana corak pendidikan kita waktu Orde Baru. Selanjutnya, Anwar Kongo menemui sejawat algojonya, yaitu Adil Julkaldri. Anwar mengajak Adi berkeliling sambil menceritakan soal sungai Deli yang digunakan untuk membuang mayat-mayat PKI. Selanjutnya, Anwar dan Adi sedang didandani sambil diwawancarai soal film G30 SPKI. Anwar menjawab bahwa film tersebut membuat ia menjadi lebih berani lagi, sedang Adi memberikan kritik dengan mempertanyakan kebenaran para gerwani yang menyanyikan lagu genjer-genjer sambil menari telanjang saat para jenderal sedang dikeroyok di lubang buaya. Jadi sebenarnya si Algojo sendiri, yaitu Adi, dia pun mempertanyakan kok bener nggak gitu bahwa para gerwani itu menyanyikan lagu genjer-genjer sambil telanjang ketika para jenderal itu disiksa di lubang buaya. Nah, Adi pun berkelakar bahwa PKI dan Gerwani tidak lebih kejam dari mereka. Justru mereka lebih kejam dari Gerwani dan PKI. Nah, di sini saya salut dengan sosok Adi. Walau ia sejawat Algojo, tapi ia menerangkan bahwa kenapa negara masih enggan untuk meminta maaf. Padahal, dengan cara minta maaf, mungkin tensi atau dendam antar anak bangsa bisa selesai. Sin kembali memperlihatkan Anwar dan Adi sedang naik mobil sambil bercerita mengenai pengganyangan Cina tahun 1966, di mana semua orang Cina dipersekusi. Scene selanjutnya diperlihatkan sebuah syuting film yang mengambil tema tentang apa yang terjadi pada 30 September 1965 di Lubang Buaya. Para pemainnya sendiri adalah Anwar Kongo CS. Selanjutnya, anak korban pembantaian bercerita mengenai nasib yang dialami oleh bapak tirinya yang diculik lalu dikembalikan dalam kondisi tak bernyawa. Ia pun bercerita bahwa seluruh anak-anak PKI waktu itu dilarang sekolah. Nah, jadi sebenarnya ketika pecahnya G30 PKI, para anggota-anggota PKI diberangus, para simpatisannya juga diberangus, orang-orang yang terindeks atau terafiliasi dengan PKI pun diberangus, dan anak-anaknya pun dilarang sekolah, dilarang kerja. Wah, itu ngeri banget sih waktu itu. Selanjutnya, Anwar dan Adi menggambarkan bagaimana mereka mengintegrasi para simpatisan partai PKI dan bagaimana cara mereka membunuh langsung di tempat. Ada yang dipenggal dan ada yang dicerat dengan kawat sampai lehernya putus. Di sini Adi menerangkan kalau film yang sedang mereka buat ini sukses diterbitkan, maka film pengkhianatan G30 SPKI yang dulu tidak kejam. Justru mereka lah sang Algojo yang kejam, bukan PKI. Nah, jadi di film dokumenter ini kalau misalkan sukses diterbitkan, kata Adi, mungkin kalau di film yang Arifin C. Nur itu yang kejam itu justru orang-orang PKI, tapi di film yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer kalau berhasil terbitkan maka yang jahat justru mereka lah para Algojo yang membasmi PKI. Berikutnya Joshua menerangkan bahwa menurut Konvensi Jenewa, apa yang dilakukan oleh Adi dan Anwar sebagai kejahatan berat. Tapi Adi berkilah bahwa belum tentu mereka sependapat dengan pengadilan internasional. Ia menganalogikannya dengan konflik antara Bush dan Saddam Hussein. Ia juga menjelaskan bahwa definisi soal perang ditentukan dari para pemenang perang. Nah, karena Adi ini termasuk orang yang menang perang karena berhasil memberangus PKI, maka ia punya hak untuk membuat definisi soal perang itu sendiri. Adi juga menerangkan bahwa tidak semua kebenaran itu baik untuk diungkapkan, seperti halnya peristiwa pembantaian G30S. Meskipun ada kebenaran yang disembunyikan, tapi lebih baik kebenaran itu tidak diungkap. Sebab kalau ada yang mau mengungkit masalah masa lalu, terutama soal PKI, itu sama saja dengan kembali mengajak perang. Ini kata Adi. Di scene selanjutnya terlihat Anwar mengenakan kostum koboi sambil menarasikan kegemarannya dahulu ketika muda. Sangat suka menonton film koboi dan gangster, di mana ia banyak mendapatkan inspirasi membunuh, termasuk dengan kawat dari film-film tersebut. Anwar pun memeragakan bagaimana ia dulu menangkap orang komunis di hutan dengan cara sama seperti koboi. Jadi si Anwar Kongo ini kan dia senang nonton film koboi dan mafia-mafia. Nah, jadi dia tuh menangkap para anggota PKI dengan cara koboi. Gimana sih pakai tali lasso gitu dan
Scene selanjutnya menggambarkan mimpi buruk Anwar Kongo yang sering didatangi oleh arwah orang yang dibunuhnya. Dan ia pun menarasikan penyebab ia sering mimpi buruk, yaitu akibat ia tidak menutup mata mayat orang yang dibunuh. Jadi si Anwar Kongo ini kalau tidur tuh sering didatangi oleh orang-orang yang dulu ia bunuh. Nah, selanjutnya diperlihatkan bagaimana Anwar Kongo membunuh kader PKI dengan cara digorok dengan arit sampai putus dan kepalanya diacungkan ke atas sambil menghisap darahnya. Para pemeran film tersebut pun diwawancari oleh TPI Sumut dalam program dialog khusus. Host menanyakan soal dari mana Anwar Kongo mendapatkan inspirasi dalam membunuh. Ia menerangkan semuanya karena film-film koboi dan gangster. Di sini ini kita diperlihatkan gambar yang terjadi sesaat setelah G30S pecah. Terjadi banyak huru-hara di sana-sini, termasuk pembantaian dan pembunuhan. Rumah-rumah dibakar, perempuan-perempuan diperkosa secara brutal. Dan sampai sekarang, orang-orang tersebut yang menjadi pelaku pembunuhan dan pembantaian masih berkuasa dan tidak pernah diseret ke pengadilan. Kesimpulannya, sebenarnya film ini tidak berniat membuat buruk citra salah satu kelompok tertentu, melainkan ingin menggambarkan apa yang terjadi pasca gerakan pada malam 1 Oktober 1965. Selain itu, film ini pun bertujuan untuk mendamaikan jiwa Anwar Kongo yang selama ini dihantui oleh tindakannya di masa lalu. Ini dilihat dari penutup film di mana Anwar Kongo digambarkan sedang menari dan berdamai dengan para korban yang ia bunuh. Di akhir film, terlihat penyesalan Anwar Kongo di masa lalu. Sebenarnya banyak scene yang penting yang tidak saya ceritakan di sini karena menurut saya itu sangat sensitif dan bisa menyinggung pihak-pihak yang sangat berkuasa hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian tonton film Jagal ini. Saya jamin ketika kalian menonton film ini, kalian mendapatkan insight baru, mendapatkan standpoint baru atau sudut pandang baru mengenai peristiwa G30 SPKI yang belum selesai sampai hari ini. Silahkan.